Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat saja ya, semoga itu yang Ibu harapkan. Nah, untuk video kali ini, Ibu akan menerangkan tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran hidrokarbon. Tujuan pembelajaran hidrokarbon adalah satu, untuk menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. 2. Membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, kalau begitu kita harus tahu juga apa sih senyawa hidrokarbon di sekeliling kita? Banyak ya. Tapi tidak usah jauh-jauh, coba kalian perhatikan di rumah. Kalian pernah minum teh bukan? Pasti pakai gula kan? Nah, ternyata gula itu adalah salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Dia terdiri dari karbon, nitrogen, dan oksigen dengan strukturnya C12, H22, dan O11. Nah, dari senyawa gula ini kita dapat uji coba apakah dia mengandung unsur karbon. Perhatikan video ini. Gula yang merupakan senyawa hidrokarbon terdiri dari C12, H22, dan O11 itu awalnya adalah berwarna putih. Tapi ketika kita bakar dengan panasnya api, maka si gula itu akan berubah menjadi warna coklat. Nah, kalau kalian pernah makan kue karamel ya, itu juga gula dibuat coklat seperti itu. Namanya karamel. Nah, perhatikan video ini. Dari gula putih ke coklat dan berangsur menjadi hitam. Nah, sampai berakhir dia berubah menjadi hitam. Nah, saat berubah menjadi hitam itu, dia bukan lagi senyawa gula, tetapi dia merupakan unsur karbon. Karena setiap segala sesuatu yang dibakarnya menjadi hitam, menjadi berubah warna hitam, itu adalah mengandung unsur karbon. Meskipun tidak semua yang dibakar menjadi hitam itu adalah karbon. Ya, nah sekarang apalagi coba contoh hidrokarbon dalam sehari-hari? Banyak ya. Seperti apa? Ada bensin, ada lagi teflon, ada lagi grafit. Grafit itu adalah bahan dasar membuat pensil. Ada lagi aspal. Ada LPG atau gas yang biasa dipakai untuk masak. Kemudian ada lagi lilin. Tapi daripada ini banyak lagi ya. Apa itu hidrokarbon? Nah, sekarang kita belajar materinya. Kita belajar apa itu senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon, terdiri dari dua unsur, H dan C. Nah, atom C sendiri itu dia punya kekasan atom C. Ada berapa dia punya? Ada 4 sifat kekasan atom C. Yang pertama adalah dapat berikatan dengan sesama atom C yang lain. Yang kedua, dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang ketiga, dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dan yang keempat, dapat membentuk rantai yang panjang. Nah, untuk yang nomor 2, dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Itu, mengapa dia mendapat membentuk ikatan kovalen? Karena karbon merupakan golongan non-logam dan berada pada golongan 4A. Karena mempunyai golongan 4A, karena berada pada golongan 4A, maka karbon mempunyai 4 elektron valensi yang dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain untuk membentuk keadaan oktet atau stabil. Nah, itu kekasan nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3,
itu dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, itu kenapa? Karena tidak hanya membentuk ikatan tunggal saja ya atom karbon itu, tapi dia bisa membentuk ikatan rangkap 2 dan 3. Nah, untuk yang keempat, rantai yang panjang. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah ketika atom C dan H berikatan, maka akan membentuk ikatan kovalen, yang mana masing-masing elektron dan atom C akan mengikat satu elektron dari atom H, sehingga membentuk CH4 atau metana. Nah, metana ini atau CH4 adalah golongan hidrokarbon juga. Jadi CH4 itu adalah hidrokarbon dengan gas metana. Selain karbon yang mempunyai 4 ciri khas ini, atom karbon juga mempunyai jenis-jenis atom ya, dari jenis kedudukannya. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah jenis kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Jenis atom itu ada atom C primer, ada sekunder, juga tersier dan kuartener. Nah, yang primer, kenapa dikatakan primer? Yaitu dia mengikat 3 atom H. Nah, dia mengikat 3 atom H. Ada 7 di sini primernya. Mari kita hitung. Ingat ya, primer itu mengikat 3 atom H. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi primer itu adalah dia mengikat 3 atom H atau CH3. Kemudian yang sekunder. Sekunder itu mengikat H2. Jadi CH2. Ada 1 di sini. Nih. Itu adalah atom C sekunder. Yang tersier ada 3 di sini. Tersier adalah mengikat hanya 1 atom C. Lihat. 1, 2, 3. Ada 3 tersier. Nah, yang terakhir adalah kuartener. Nah, kuartener itu tidak sama sekali mengikat atom H. Dia berdiri sendiri. Hanya 1 di sini. Nih. Nah, sudah paham ya tentang kedudukan jenis atom karbon dalam rantai karbon. Baik, sekarang setelah mengetahui ini, kita harus tahu nih bagaimana penggolongan karbon, klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya adalah 3. 1. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah rantai terbuka yang berupa rantai lurus maupun bercabang dengan ikatan kovalen tunggal maupun rangkap. Jadi, apapun jenis ikatannya, asalkan dia rantai terbuka atau ujung atom C yang satu dengan ujung atom C yang lainnya tidak bertemu, maka senyawa tersebut tergolong hidrokarbon alifatik. Ya, jadi di sini ada golongan alkana, alkena dan alkuna, di mana ini adalah hidrokarbon alifatik. Yang kedua adalah hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik adalah hidrokarbon dengan rantai tertutup dan melingkar. Nah, contohnya di sini adalah siklobutana, di mana 4 atom C yang saling berikatan. Jadi kalau kalian menemukan struktur senyawa karbon yang bentuknya melingkar seperti ini, sudah dipastikan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa alisiklik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah
Hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan rangkap dua dan tunggal yang saling berselang-seling. Perhatikan, di dalam lingkaran itu ada rantai tunggal dan rangkap dua yang saling berselang-seling. Jadi hidrokarbon alisiklik yang tadi Ibu terangkan tadi dengan aromatik ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu sama-sama berbentuk rantai melingkar dan tertutup. Hanya bedanya adalah kalau hidrokarbon aromatik ini mempunyai ikatan rangkap dua dan tunggal sekaligus satu rantai dalam lingkaran ini. Kalau alisiklik dalam lingkaran itu hanya dalam lingkaran satu rantai hanya ikatan tunggal saja. Ya, perbedaannya adalah kalau alisiklik adalah rantai tunggal saja tetapi bentuknya sama melingkar, tetapi kalau aromatik ini bentuknya melingkar sama tetapi dalam rangkaiannya sekaligus ada dua. Satu ikatan rangkap dua dan satunya tunggal yang saling berselang-seling. Nah, sudah paham bukan? Sudah mengerti ya apa itu secara keseluruhan atau secara umum bagaimana senyawa hidrokarbon. Demikian tentang pembelajaran hidrokarbon ini. Ibu harapkan kalian paham dan mengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.